Jangan ganggu, aku sedang tidur. Ya, diam kau kerbau. Sudah aku bilang aku tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kapan lagi aku bisa tidur kalau tidak sekarang? Nah, begitu. Diam-diam sajalah dulu. Tenangkan pikiranmu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tanggamu ini. Ya, diam. Tenang seperti ini. Biar aku bisa mendengar hari bergeser mendekatiku dengan segala puasanya. Tiap detik sekarang kita berhitung. Aku kecap-kecap waktu dengan sangat kenyang. Karena tak ada siapapun yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan pun sudah menampiku. Ini kesempatan yang terakhir untuk menunjukkan arti. Mereka akan segera datang kemari dan membawa aku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut dengan kain hitam, dan setelah itu hidupku pula akan jadi hitam. Aku akan terkulai menjadi onggokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan seperti tak kekurangan apapun tanpa aku. Sudah sekian lama aku lewati waktu dengan begitu cepat. Apa yang bisa aku lakukan dalam waktu singkat tapi dahsyat? Ketika pertama aku melihat, yang kulihat adalah kejahatan. Makku diajar habis-habisan oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama aku mendengar, yang ku dengar adalah keserakahan. Para tetangga datang memfitnah kami supaya kami terkubur mati. Ketika pertama aku berbuat, yang ku buat adalah dosa. Ku dorong anak itu ke jalan dan kemudian sepedanya ku bawa pergi. Sejak saat itu, mereka menamakanku sebagai bajingan. Mula-mula aku marah karena nama itu diciptakan untuk membuangku. Tapi setelah aku terbiasa makanya banyak orang yang mengaguminya. Mereka datang berguru padaku dan aku dinobatkan sebagai seorang pahlawan. Sementara aku merasa teramat kesepian, ditinggal oleh dunia yang sama sekali tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei bandit kecil, sedang apa kau di sana? Kau mau mengucapkan selamat jalan untukku? Atau kau hanya ingin mencuri rasunku seperti biasa? Kau tahu apa artinya dibuang? Kau harus membayangkan bahwa jumlah orang di luar sana merasa berhak menghapus dunia ini dari mata seorang manusia. Tidak, kau tak tahu. Yang kau tahu hanya makan dan berak. Berpikir bukan tugasmu, bukan. Kena kau. Sekarang kau harus menjawab. Bagaimana rasanya terkurung dalam sana? Bagaimana rasanya terputus dari segalanya? Ketika kau berada dalam satu dinding yang dibatasi dan tak ada lagi orang sekitarmu kecuali gelap, kau akan meronta. Kau akan minta dipertanyakan. Kenapa hanya mereka yang dimanjakan? Hei sobat kecil, bagaimana bisa kau meronta jika kau tahu itu akan sia-sia? Mereka dahului nasib kita. Mereka lampaui rencana kita. Ia yang berdiri jauh di sana dengan kaki menjuntai sampai mengusap kepalamu karena kasihan. Ya,
proyek konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Ah! Gila! Kau melawan. Kau menghasutku untuk melawan. Tidak bisa. Tidak bisa. Manusia bisa kau lawan, tapi dinding beku ini tidak. Mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia lagi. Ini sistem yang tak kenal rasa. Tak ada gunanya, kawan. Kau tak berdaya. Kau sudah binasa. Nancy, jadi kau yang memelakukanku sejak tadi. Apa kabar, Nancy? Aku masih ingat ketika aku menyambar parang dan mengubermu di atas jembatan. Lalu kutubris leher panjangmu itu. Tidak! Aku tidak menyesal, Nancy. Aku tahu janin dalam rahimmu ikut mampus. Tapi itu pantas untukmu. Kau mengerti kan, Nancy? Kau tak akan pernah mengerti. Kau tak pernah menyukaiku. Bahkan kematianmu tak mengubah rasa bencimu kepadaku. Kau menang, Nancy. Kau menang. Kau mati tapi kau menang, Nancy. Hei matahari, kau tidak usah kece. Kau tidak usah sombong. Kau tak perlu tertawa melihat seorang bajingan menangis. Apa salahnya seorang bajingan menangis? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi kehalusan jiwa. Kurang ajar. Kau masih terkekeh-kekeh ya. Bukan kau yang paling tinggi, aku lebih tinggi. Aku lebih tinggi dari kau. Naiklah lagi lebih tinggi. Aku akan tetap membumbung dan menjadi yang lebih tinggi selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampai aku turun dan menyerahkan tempat ini kepadamu. Bertahun-tahun ingin sekali rasanya aku mengulang apa yang sudah aku lakukan. Tetapi Tuhan datang padaku dan berbisik, "Hei Alimin, aku butuh bantuanmu. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Kau harus jadi contoh yang jelas. Penjahat harus tetap jadi jahat, supaya kejahatan tidak kabur dengan kebaikan. Garis-garis dunia sudah putus, sudah tak jelas, Alimin. Tolonglah aku. Kini dibutuhkan seorang penegak dan aku terpilih. Aku akan menegakkan kejahatan." Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak akan membela apa yang sudah saya lakukan. Justru saya ingin menjelaskan bahwa memang benar saya yang melakukan semua itu. Hukumlah saya, berilah saya 2 kali ancaman yang telah Paduka sediakan. Wanita itu saya cabik-cabik lehernya, karena memang itu pantas untuk dia. Dan setelah itu, harta bendanya saya bawa, karena kalau tidak, itu akan mubazir. Saya lakukan itu dalam keadaan yang tenang, pikiran yang waras. Tapi mengapa? Saya tidak bisa menjelaskan, karena memang bukan itu permasalahannya.
Dan semoga ingatan itu mengiringi kalian hingga hukuman yang bersangkutan. Karena kalau sudah begitu, saya ikhlas, saya rela. Bahkan 2 kali mati pun saya ikhlas dan saya akan jalani dengan ikhlas. Bertahun-tahun aku alihkan makna kemerdekaan dalam diriku. Hari ini aku bebas. Walaupun aku masih dipatok di antara dinding jahanam ini, tapi jiwaku sudah merdeka. Aku diberikan ampunan, tapi aku harus diseret untuk mendapatkan kebebasan jasmani. Aku takut. Aku tak siap. Aku seperti burung yang damai dalam sangkar. Aku tak bisa lagi terbang. Ini bukan seperti dunia yang aku kenal. Ketika menderita, orang akan menjadi penyair. Ketika kepepet, orang akan bernyanyi. Dan ketika hendak dirampok, orang akan mulai berdoa. Atau aku menari karena aku sudah putus asa. Badanku terasa ringan, aku melambung tinggi ke angkasa, dan aku pun merasakan aroma kebebasan, dan aku pun mulai merasa aroma kebebasan. Selamat tinggal, dinding bisu yang selama ini menyimpan jawaban. Selamat tinggal, jendela yang telah memberiku matahari dan bulan. Selamat tinggal, sobat kecil yang sudah mencuri rasungku. Selamat tinggal, sipir penjara yang jahatnya tak ada ampun pada dunia. Selamat tinggal, kartu pembunuh yang tak akan keluar hidup dari penjara ini. Selamat tinggal, segala yang kucintai dan kubenci. Inilah salam dari Alimin, sahabat semua orang yang sekarang harus pergi. Ingin sekali rasanya mengulang apa yang sudah terjadi, tapi tak bisa. Janjiku sudah lunas. Aku harus berjalan dalam kebisuan yang abadi, membeku bersama masa lalu. Sekarang sudah jelas apa yang sudah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Dalam segala kekurangannya,
Inilah mahakarya yang sempurna. Aku mengagumi keindahannya.